Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at fi rasuli rabbina bil haqq wa nudhu an tilkumul jannah uristuma bima kuntum ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini dengan penuh rahmat, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa beraktivitas seperti biasa di situasi pandemik COVID-19. Saya akan menyapa fans berat Rhoma Irama yang kita kenal dengan Forza. Adakah di sini fans berat Rhoma Irama? Saya akan berusaha menampilkan potongan lirik lagu dari Bang Haji yang berjudul Kerudung Putih. Tiada lelaki yang membantah kecantikan wajahmu, kelembutan sikapmu, keindahan senyummu, gadis secantik kamu yang aku dambakan. Di balik kerudung wajahmu tersembunyi. Kau cantik alami, anugerah ilahi. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu, juga bukan karena itu aku sayang padamu. Kau hiasi diri dengan budi pekerti, kau hambakan diri ke hadirat ilahi. Itulah yang menyebabkan aku cinta padamu. Itulah yang menyebabkan aku sayang padamu. Sangat indah lirik lagu dari Bang Haji, walaupun saya menyanyikannya tidak sempurna atau penuh. Mudah-mudahan sebagai pengantar video ini saya akan berbagi tips atau cara memperoleh pasangan agar istilahnya tidak membeli kucing dalam karung atau tertipu. Ada dua kategori pasangan hidup. Dalam ini perspektif saya sebagai laki-laki, ada dua jenis wanita. Menurut istilah orang Sunda ada lindek japati, ada lindek pedati. Kita terjemahkan artinya ada jinak merpati, ada jinak pedati. Kalau merpati itu sulit, jinak tapi sulit didapatkan. Kita bisa lihat ketika ada kumpulan burung merpati, kelihatannya jinak tapi begitu didekati sangat sulit. Yang kedua, jenis jinak pedati. Pedati itu kuda. Jadi jinaknya siapapun bisa memilih, siapapun bisa menjinakkan atau mengambil hatinya. Saya sarankan kepada seorang pemuda, pilihlah jinak merpati. Yang kedua, ada istilah dalam bahasa Inggris, love isn't the best of happiness, without love is sadness. Cinta bukan merupakan sumber kebahagiaan, tapi tanpa cinta merupakan kesedihan. Selanjutnya akan berbagi tips bagaimana memperoleh pasangan hidup yang bisa menuju rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Pertama, lihatlah budi pekertinya, lihatlah agamanya. Bisa dilihat dari temannya, bisa dilihat dari keluarganya, dan
sebagai orang yang cerdas, memiliki sifat fatonah, pandai sekali menyerap sebuah informasi. Ada metode kualitatif yang saya pernah dapat pada saat membuat karya ilmiah tesis pada saat saya melanjutkan pendidikan S2. Ada teknik triangulasi sumber, triangulasi data, dan triangulasi waktu. Jadi informasi yang baik itu informasi yang diperoleh dari berbagai pihak. Kita cari kesamaan, kebenaran sumber informasinya. Jadi jangan sampai memperoleh informasi hanya dari satu sumber. Berguru pun begitu, mengaji pun begitu, kita memperoleh kiai pun begitu. Dengan teknik triangulasi tersebut, saya Ustadz Abdullah Mubarak meyakini bahwa semua sumber informasi baik dari guru langsung maupun tidak langsung semuanya bermanfaat asal tak paham dan tahu tekniknya. Dengan teknik triangulasi tersebut kita akan memperoleh informasi yang baik dan benar. Pertama, saya lanjutkan. Pertama, memilih pasangan. Pertama, agamanya tadi sudah dijelaskan. Kedua, jangan hanya melihat kecantikan dari fisik semata. Kecantikan yang penting adalah kecantikan yang dari dalam, kemampuan menghormati orang lain, menghargai kedua orang tua kita, itu yang lebih penting. Dan kecantikan yang berikutnya adalah kesabaran, karena hidup adalah lautan masalah. Banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup. Bahkan ada yang mengatakan kalau orang tidak mau berhadapan dengan masalah, berarti nggak usah hidup. Seperti itu. Yang selanjutnya, pasangan kita tersebut tipikal orang yang mandiri. Biasa hidup sederhana, walaupun mungkin berasal dari kalangan orang yang mampu. Tidak mesti orang yang hidupnya miskin mandiri, atau hidupnya yang kaya tidak mandiri. Bisa jadi sebaliknya. Kita cek orang tersebut mandiri atau tidak, punya semangat hidup atau tidak, dan yang paling mudah mengukur keikhlasan atau kesabaran seseorang adalah orang yang menerima kita walaupun kondisi kita penuh kekurangan, tapi kita yakinkan bahwa kita ini orang yakin terhadap rizkinya Allah asal mau berusaha. Yang kedua, dianjurkan kalau memilih pasangan sesuai dengan perintah Rasulullah, memilihlah pasangan yang masih perawan. Karena yang masih perawan, pertama menurut hadis ini tidak vulgar. Pertama, nikmat dalam perspektif mawaddah. Mawaddah diartikan hubungan suami istri. Yang selanjutnya warohmah diartikan keturunan. Jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah itu keluarga yang tenang, keluarga yang hubungan suami istrinya baik, dan yang ketiga keluarga yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang soleh-soleh. Bagi yang belum memiliki keturunan, kita yakin ada contoh dari Nabi besar Ibrahim memperoleh keturunan pada saat usia yang sudah sangat tua. Ada doanya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Silahkan dihafal doa tersebut. Yang kedua, pasangan yang perawan
cenderung menerima nafkah yang sedikit. Berbeda dengan orang yang sudah pernah memiliki suami, ketika pasangannya itu memiliki kemampuan ekonomi yang belum mapan, kadangkala belum bisa menerima. Dan memang kalau orang yang sudah pernah menikah, itu tentunya keinginan, kebutuhannya meningkat. Perawan biasanya belum pinter dandan, kalau sudah menikah biasanya sudah pinter dandan, akhirnya kebutuhan kosmetik, lipstick dan sebagainya sudah tahu yang mahal dan sebagainya. Itu sebagai contoh evident seperti itu. Jadi disarankan menikahlah dengan yang masih perawan. Selanjutnya pilihlah pasangan yang satu kufu atau sederajat dengan kita. Jadi kalau sederajat, tingkat konfliknya tidak terlalu tinggi. Namun dibalik itu semua, berumah tangga itu ibarat kita membangun sebuah interaksi sosial antara individu dengan individu yang sifatnya dinamis. Saya ambil teori dari perilaku organisasi bahwa pembentukan kelompok diawali dengan pembentukan yang disebut forming, yang kalau dalam istilah pernikahan yaitu akad nikah. Yang kedua, storming, fase badai, fase konflik. Dua yang dilahirkan berbeda, dua insan yang dilahirkan berbeda, pengalaman berbeda, ilmu yang berbeda, lingkungan yang berbeda disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, tentunya tidak mudah untuk mencapai suatu ketenangan atau kekompakan atau kedamaian. Tentunya pasti mengalami fase storming atau fase badai. Berdasarkan hasil pengamatan atau hasil survei, rumah tangga yang bertahan minimal sudah 4 tahun itu biasanya bisa melewati tahap rumah tangga yang selanjutnya. Ada kata kunci untuk berubah dari tahap badai ini menjadi tahap norming, yaitu pertama, saling menerima kekurangan masing-masing. Yang kedua, sabar. Ya, pokoknya sabar ya. Gak punya uang, sabar. Ya, istri marah-marah, sabar. Suami marah-marah, sabar. Kalau tidak sabar, semuanya pasti bubar. Seperti itu. Ketika itu bisa diterapkan, bisa meningkat kepada tahap selanjutnya, yaitu norming. Norming ini fase yang saling mengetahui, memahami, dan ada suatu kesepakatan bersama. Ketika sudah bisa tahap norming contohnya sederhana. Kita pernah mendengar kalau di terminal itu orang sering berbicara kasar, walaupun saya tidak setuju dengan bahasa-bahasa yang kasar karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi sebagai evidence atau bukti, orang sering berbicara kasar menggunakan bahasa binatang di terminal, tapi orang itu tidak merasa tersinggung. Itu yang disebut norming. Ketika seorang suami istri sudah bisa seperti itu, akan bisa melalui tahap berikutnya, yaitu yang disebut performing, kinerja. Kinerja dalam rumah tangga sederhana. Pertama, bisa menabung. Yang kedua, selanjutnya bisa membangun rumah. Saya sarankan setelah membangun rumah jangan beli mobil dulu. Niatkan berangkat haji dulu. Seperti itu. Baru beli mobil dan seterusnya. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat. Bantu saya untuk subscribe sehingga bisa menonton video-video selanjutnya yang saya buat. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.